Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Boyanggoro. Saya akan mempresentasikan dengan tema manajemen lintas budaya. Pengertian umum, manajemen lintas budaya merupakan ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktek manajemen, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktek manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Menurut Peter Drucker, jika manajemen adalah organ masyarakat, budaya adalah sifatnya. Oleh karena itu, untuk keunggulan organisasi, manajemen harus mengurus kepekaan dari struktur sosial. Ini meluas ke pengaturan tujuan, perumusan, dan pelaksanaan strategi, merancang struktur organisasi dan komunikasi, atau menampilkan jenis peran kepemimpinan atau sistem reward. Elemen budaya. Budaya adalah relatif yang memandu perilaku orang dalam masyarakat atau komunitas dan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Makna sederhana ini berkonotasi elemen inti berikutnya budaya, antara lain: yang pertama, budaya memiliki nilai normatif; yang kedua, budaya adalah fenomena kelompok; yang ketiga, praktik budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contoh, perempuan di masyarakat India memakai kumkum di dahi mereka karena orang tua mereka mengatakan kepada mereka untuk memakai. Orang tua melakukan hal yang sama karena orang tua mereka telah melakukannya. Karakteristik kebudayaan. Yang pertama adalah budaya dipelajari, budaya tidak sadar, budaya dibagi, budaya terregenerasi, budaya adalah simbolik, budaya adalah cara hidup, budaya adalah dinamis. Faktor yang mempengaruhi budaya. Yang pertama itu faktor ras, kedua faktor lingkungan geografis, ketiga faktor perkembangan teknologi, keempat faktor hubungan antar bangsa, kelima faktor sosial, dan yang terakhir faktor religi. Bagaimana budaya mempengaruhi pendekatan manajemen? Jelas, IHRM, negara tertentu dan organisasi budaya tertentu memerlukan perhatian dari internasional HR profesional. Jika tidak mungkin berdiri melawan manajemen efektif dari operasional internasional dalam 4 tingkat budaya, yang itu yang pertama dominan budaya, yang kedua subkultur, 3 budaya organisasi, keempat kerja budaya. Budaya organisasi adalah grup fenomena dan spesifik tujuan. Setiap organisasi terdiri dari nilai-nilai bersama, pemahaman, asumsi, dan tujuan spesifik yang terbentuk dari generasi sebelumnya, yang dikenakan oleh anggota yang hadir dari organisasi dan diteruskan generasi penerus. Jika itu adalah belajar, bagian prospek, atau hasil bersamaan, adalah sikap umum kodetik pemenuhan harapan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Purwanti selaku dosen pengampu Manajemen SDM Internasional. Perkenalkan, nama saya Rosa Oktaviani. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen lintas budaya. Apa itu manajemen lintas budaya? Manajemen lintas budaya merupakan ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktek manajemen, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktek manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Pengertian budaya. Budaya adalah kompleks keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan setiap kemampuan lain atau kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat, menurut Taylor pada tahun 1871. Berikutnya, elemen budaya. Budaya adalah relatif yang memandu perilaku orang dalam bermasyarakat atau berkomunitas dan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berikut ini makna sederhana elemen budaya inti, yaitu pertama, budaya memiliki nilai normatif, kedua, budaya adalah fenomena kelompok, dan yang ketiga, praktek budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karakteristik budaya. 1. Budaya bersifat universal. 2. Budaya dipelajari. 3. Budaya dibagi. 4. Budaya terintegrasi. 5. Budaya adalah dinamis. 6. Budaya adalah relatif. 7. Budaya adalah simbolik. Dan 8. Budaya adalah cara hidup. Penentu budaya.
Budaya terus berkembang dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola perkembangannya, yaitu 1. Agama, 2. Bahasa, 3. Pendidikan, 4. Filsafat politik, 5. Filsafat ekonomi, dan yang keenam struktur budaya. Budaya organisasi. Budaya adalah grup fenomena dan spesifik tujuan. Setiap organisasi memiliki satu tujuan atau budaya, yaitu berpikir global, bertindak secara global, dan mencapai global. Setiap organisasi terdiri dari nilai-nilai bersama, pemahaman, asumsi, dan tujuan spesifik yang terbentuk dari generasi sebelumnya, lalu dikenakan oleh anggota yang hadir dari organisasi dan diteruskan generasi penerus. Lalu ada silang budaya. Budaya telah digambarkan sebagai seperangkat keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang mengadopsi masyarakat. Nilai-nilai ini memainkan peran utama dalam mempengaruhi sebuah motivasi individu, harapan kerja, dan hubungan kelompok. Budaya organisasi bervariasi satu dari yang lain, berdasarkan 4 faktor. Faktor yang pertama, tujuan dan sasaran organisasi. Faktor yang kedua, tantangan kompetitif. Faktor yang ketiga, variabel nasional. Dan faktor yang keempat, yang terakhir, variabel sosio-budaya, seperti agama yang berbeda, bahasa, pendidikan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapira Salsabila ingin mempresentasikan PPT berjudul Pasar Tenaga Kerja dan URO. Pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja atau proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan penempatan tenaga kerja. Peran pasar tenaga kerja adalah memperluas kesempatan kerja, mengurangi angka pengangguran, dan mengurangi kemiskinan. Fungsi pasar tenaga kerja memiliki fungsi yang sangat luas, baik dalam sektor ekonomi maupun sektor-sektor yang lain. Fungsi pasar tenaga kerja sebagai berikut. Berfungsi untuk sarana penyaluran tenaga kerja, berfungsi untuk sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan, dan lain-lain. Cara meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberi kebebasan tenaga kerja untuk berkreasi, tetapkan target dan tujuan yang jelas, memberikan insentif berdasarkan prestasi, pelatihan berkelanjutan, dan ukur produktivitas tenaga kerja. Kelebihan dan kekurangan pasar tenaga kerja. Kelebihan adanya pasar tenaga kerja untuk membantu mengurangi pengangguran, untuk membantu bagi para pekerja maupun pengusaha atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Kelemahannya, munculnya kegiatan pencalonan tenaga kerja, munculnya tindakan penipuan dan kekerasan terhadap calon tenaga kerja. Para pelaku di pasar tenaga kerja terdiri dari pencari kerja, yaitu setiap orang yang mencari pekerjaan baik karena menganggur, putus hubungan kerja, maupun orang yang sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Pemberi kerja, yaitu perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lain yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar imbalan berupa upah atau gaji. 3. Perantara, yaitu media atau lembaga yang mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja, misalkan agen penyalur tenaga kerja, bursa kerja. Euro, mata uang yang dipakai di 19 negara anggota secara gila. Mata uang ini mulai dipakai sejak tanggal 1 Januari. Manfaatnya, mempermudah perdagangan antar negara ketika dua negara melakukan transaksi perdagangan. Suku bangsa yang stabil dengan menggunakan mata uang tunggal. Negara yang sebelumnya memiliki mata uang yang lemah akan menikmati penurunan suku bangsa mereka. Kesimpulannya, para tenaga kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya akan mempresentasikan tentang konsep MNC internasional. Pengertian manajemen sumber daya manusia internasional. MNC adalah proses mempekerjakan, mengembangkan, dan memberi penghargaan orang di dalam organisasi internasional atau global. Hal ini melibatkan manajemen sumber daya manusia secara sedunia, tidak hanya manajemen sumber daya manusia negara ekspatriat saja.
Menurut Dowing, manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya manusia internasional yang mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batas geografis. SDM bagi penugasan internasional. Ada 3 sumber suplai tenaga kerja untuk penugasan internasional bagi posisi penting manajerial dan teknikal, yaitu 1. Kebangsaan negara setempat, 2. Kebangsaan negara induk, 3. Kebangsaan negara ketiga. MSN umumnya berfokus pada 3 topik utama. Yang pertama, mengenalkan experience mereka yang sudah dikirim oleh pemberi kerja di luar negeri. Yang kedua, mengelola sumber daya manusia di memberikan kompensasi kepada karyawan yang bekerja di luar negeri. Yang ketiga, membandingkan praktik manajemen sumber daya manusia di negara-negara berbeda, melakukan studi banding banyak, belajar dari perusahaan-perusahaan internasional. Karakteristik bidang MSIM internasional. MSIM internasional menekankan manajemen lintas budaya, kursus manajemen, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional, dikembangkan dari hubungan industrial, komprehensif, literatur MSDM, dan berusaha untuk menggambarkan, mengembangkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Berusaha untuk memberikan fokus pada aspek MSDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Jenis-jenis MSDM global. Expatriate adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan, tetapi karyawan itu merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi tempat. Yang kedua, warga dari tuan rumah adalah seorang warga yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga yang negara di mana operasi ditempatkan, tapi kantor pusat di negara lain. Yang ketiga, warga dari negara ketiga adalah warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan di sebuah organisasi yang berkantor di negeri ketiga. Perbedaan